Yang terhormat Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Widyaswara, pengajar di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, beserta yang saya hormati pula Bapak Panitia Pelaksana Kegiatan PJJ Calon Pengawas Angkatan Ketiga di tahun 2021. Saya, Ketut Arnaye, bersama dengan teman-teman saya, yaitu Pak Made Padmi, Pak Ketut Gede Martite, beserta dengan Pak Dewe Anom Sutadnyanu, itu akan menyampaikan ulasan learning jurnal manajerial dalam pembelajaran yang telah diberikan oleh Widyaswara beserta jurnal dari modul yang telah diberikan oleh panitia. Dalam hal ini, di dalam jurnal tersebut ada 3 substansi yang sangat penting, yaitu yang pertama itu adalah analisis hasil supervisi manajerial, yang kedua itu adalah laporan hasil supervisi manajerial, dan yang ketiga itu adalah program tindak lanjut hasil kepengawasan. Nah, dalam hal ketiga tersebut itu akan dibawakan oleh teman-teman kami. Itu yang pertama itu akan dibawakan oleh Pak Made Padmi. Nah, untuk itu saya persilahkan. Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu hasil analisis supervisi manajerial. Secara definitif, analisis adalah proses pemecahan data menjadi komponen-komponen penyusunannya untuk mengungkapkan unsur-unsur dan strukturnya yang khas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah penyusunan laporan hasil analisis supervisi manajerial adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan data. Dalam penyusunan data itu meliputi A. Memasukkan data yang penting dan dibutuhkan. B. Memasukkan data yang bersifat objektif. C. Memasukkan data yang autentik. D. Membedakan antara informasi dengan kesan pribadi responden. Dan langkah yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data itu terdiri dari pengklasifikasian data, coding, yaitu usaha mengklasifikasi jawaban responden, dan C itu tabulasi, yaitu penyajian data. Langkah-langkah penyusunan laporan analisis supervisi manajerial berikutnya adalah yang ketiga, yaitu analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Format analisis hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan manajerial itu memenuhi beberapa komponen, yaitu aspek, kegiatan, sasaran, target, metode, hambatan, tercapaian, kesimpulan, dan tindak lanjut. Laporan supervisi manajerial pada umumnya lebih bersifat deskriptif, sehingga data kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif
Analisis yang paling sederhana untuk menafsirkan data kuantitatif secara deskriptif ialah dengan cara menguji skor kecenderungan umum, weighted mean score atau WMS, dengan rumus yaitu sigma X sama dengan X dibagi N, yaitu sigma X itu adalah rata-rata skor responden, yaitu didapat dari jumlah skor dari setiap alternatif jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Nah, hasil perhitungan di atas kemudian dikonsultasikan dengan tabel atau pedoman penafsiran data WPS yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah penyusunan laporan analisis supervisi manajer berikutnya, yaitu yang keempat adalah penyajian data. Penyajian data itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai dengan kompleks tergantung dari jenis dan data serta tujuannya. Itu antara lain A. Penyajian data dalam bentuk tabel. B. Penyajian data dalam bentuk diagram ataupun grafik. Dan yang terakhir itu adalah interpretasi data. Demikian yang saya dapat sampaikan. Om Santi Om, dan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita menuju pada laporan hasil analisis supervisi manajerial. Yang pertama, kita cermati dulu tujuannya, yaitu memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan. Dan ketiga, tujuannya adalah menginformasikan berbagai faktor pendukung dan penghambat atau kendala dalam pelaksanaan setiap butir kegiatan supervisi manajerial. Sedangkan laporan hasil supervisi manajerial yang kedua yaitu fungsi. Setelah tujuan, kita cermati fungsinya, yaitu sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama sudah kita jelaskan. Selanjutnya yang kedua, sebagai dokumen pertanggungjawaban kegiatan pengawas. Dan yang ketiga, mari kita lanjutkan dengan sistematika pelaporan hasil pengawasan. Dapat kita lihat dari kerangka laporan pelaksanaan program supervisi manajerial. Yang pertama adalah halaman judul atau sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Sini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka pikir pemecahan masalah, bab 3 pendekatan dan metode, bab 4 hasil supervisi manajerial pada sekolah binaan, bab 5 penutup dan lampiran-lampiran. Selanjutnya kita menuju kepada kriteria laporan hasil analisis supervisi manajerial, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, tekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan. Yang kedua, berisi informasi komprehensif tentang keterlaksanaan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi. Yang ketiga, harus lengkap dengan data yang akurat, komunikatif, dan mudah dipahami penyajiannya, menarik dan enak dibaca. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu mekanisme laporan hasil analisis supervisi manajerial, yaitu setiap pengawas sekolah membuat laporan per sekolah dan seluruh sekolah binaan yang diserahkan ke koordinator sekolah atau KKPS atau MKPS. Selanjutnya secara lengkap laporan diserahkan kepada Kepala Disdikpora Kabupaten di Kota. Yang terakhir yaitu 6. Kualitas laporan supervisi. Mempunyai 8 karakteristik, yaitu langsung, 2 ringkas, 3 tepat, 4 meyakinkan, 5 membangun, 6 berorientasi pada hasil, 7 menarik, dan 8 tepat waktu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akan disampaikan program tindak lanjut daripada hasil pengawasan, misalnya pertama dalam pembacaan secara misalnya sasaran yang ditentukan, kedua monitor pencapaian tujuan pembelajaran, yang ketiga uraian materi misalnya pembelajaran dan
misalnya menyenangkan siswa dengan selingan lagu keagamaan. Yang kelima, kasus atau latihan tugas, misalnya memberikan tugas kepada siswa. Yang keenam, memberikan rangkuman atau ringkasan catatan itu kepada siswa, sehingga siswa dengan jelas mengetahui materi yang akan disampaikan. Nah, supaya lebih jelas lagi, nomor 7, memberikan umpan balik. Misalnya, siswa diberikan tanya jawab. Yang ke-8, yang terakhir itu refleksi dan tindakan lanjut. Misalnya dengan memberikan ulangan kepada siswa supaya siswa mengerti tentang apa yang dijelaskan. Demikian dan terima kasih. Demikianlah ulasan dan pemaparan kami tentang Learning Journal Managerial. Dalam pemaparan ini pasti ada kekurangan, tolong dimaafkan sehingga kedepannya kami bisa berbuat yang lebih baik. Nah, untuk itu kami akhiri dengan mengucapkan para mesanti Om Santi 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 Om.